Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini spesial banget karena aku bisa reuni sama salah satu kolegaku di DPR RI. Beliau ini beda partai sama aku, tapi udah seperti kakakku sendiri. Siapa namanya? Namanya adalah Ibu Ana Muawanah. Beliau itu 3 periode di DPR RI dari tahun 2004 dan kebetulan saya barengan sama beliau ini di tahun 2009 sampai 2014. Jadi alhamdulillah beliau juga terus yang namanya karir politiknya moncer banget. Kenapa? Karena tiba-tiba di periode ketiga beliau memutuskan untuk menjadi bupati di Bojonegoro, di tanah kelahirannya. Karena Mbak Ana ini, aku panggilnya Mbak Ana ya, itu memang benar-benar putri daerah dari daerah Bojonegoro. Jadi buat yang orang Bojonegoro, assalamualaikum. Nah, ini saya mau ngobrol nih sama pemimpin daerahnya Panjenengan. Jadi aku akan ngobrol berbagai macam hal karena aku juga sebagai politisi aku sangat mengagumi ya Mbak Ana nih, kalau dalam rapat-rapat kelihatan tegas, itu dibilang singanya ya. Maksudnya kalau ngomong tuh bener-bener waduh keren banget ya. Sebagai seorang politisi perempuan aku termasuk bangga bisa deket juga sama Mbak Ana, banyak juga yang dia sharing. Nah, seperti apa pengen tahu kan obrolan saya dengan Mbak Ana, karena Mbak Ana ini juga sukses dalam rumah tangga. Jadi aku juga pengen tahu gimana sih tips dan triknya bisa membujuk suami untuk supaya kita tetap berkarir. Nah, jadi jangan lupa ya guys untuk selalu nonton apa? Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ana Muawanah. Waalaikumsalam. Ini guys, aku ingin memperkenalkan Ibu Ana ini adalah wanita yang luar biasa. Beliau ini dulu salah satu kolega saya di DPR RI. Ingat nggak dulu Mbak Ana, kita sama-sama di DPR RI ya Mbak Ana ya? Pasti ingat. Dan Mbak Vena juga sangat luar biasa, tough banget kan. Ya, tapi Mbak Ana itu termasuk salah satu mentorku guys, karena Bu Ana ini benar-benar politisi sejati, tidak usah diragukan lagi. Sudah berapa periode Mbak Ana di DPR RI Mbak Ana? Baru 3, semenjak 2004. Bayangin baru 3 dari tahun 2004 sampai 2009, benar nggak Mbak Ana? Terus 2009 sampai 2014. Habis itu Mbak lanjut lagi. Tapi 2018 saya resign karena saya masuk pilkada. Wah, itu benar-benar undangnya kan harus mundur. Iya. Jadi guys, ini kebetulan Mbak Ana yang nonton ini kebanyakan usianya 20 sampai 34 tahun. Jadi penonton di Vena Melinda Channel ini masih usia produktif Mbak Ana. Nah, jadi kenapa aku pengen banget Mbak Ana Muawanah ini menjadi salah satu dari bintang tamu kita hari ini adalah karena kiprah beliau ini di politik, wah udah deh, gak usah diragukan lagi. Benar-benar politisi sejati, tapi yang paling penting keluarganya tetap sakinah mawadah warohmah. Nah, itu jadi contoh buat saya ya guys. Ini contoh banget. Terus kemudian anaknya Bu Ana ini sudah udah pada kuliah, yang satu di mana, yang satu di mana, sudah semua udah mentas ya Mbak ya. Udah mandiri. Masih satu dong yang masih semester 4. Oh, masih ada yang paling kecil ya. Jadi 4 yang paling kecil ya. Jadi benar-benar ini buat saya termasuk tamu istimewa. Kita akan dengar gimana caranya bisa jadi seorang perempuan yang sukses di keluarga, perempuan yang sukses juga di politik, karena kita tahu ya, saya aja cuma 2 periode guys. 2 periode mental. Nah, ini apa nih tips-tipsnya bisa rumah tangga jalan, politik jalan. Nah, jadi kita langsung aja kita ngobrol sama Ibu Ana Muawanah. Beliau adalah sekarang menjabat menjadi bupati dari Bojonegoro. Siapa yang pernah ke Bojonegoro atau orang Bojonegoro nih? Ini pasti nggak asing lagi ya. Mbak Ana, apa kabar Mbak Ana? Baik. Terima kasih Mbak Melinda cantik, Mbak Vena. Terima kasih saya bisa diundang di sini ngobrol dengan anak-anak milenial yang sangat luar biasa. Iya, Mbak Ana,
Sekarang lagi di mana nih? Kok kayaknya di tempat kerja ya? Jadi nggak work from home nih, tetap harus Eh, kerja eksekutif ya? eh, Iya, ya karena work from home artinya kan kami tetap rapat-rapat, kami tetap kerja, kami jaga jarak. Tadi kami masih gunakan masker kan, nanti saya Oh, sedang di ruangan sendiri. Jadi kalau kami koordinasi dengan gubernur, undangan dari kementerian, kami tetap gunakan virtual meeting. Tapi kalau oh. kita dengan kepala dinas, kami terbatas, misal 20 OPD, yaitu seperti kepala dinas itu kami bisa face to face tapi tetap menjaga jarak dan sebagainya gitu. Ya, jadi guys, kalau yang pengen ngikutin Instagramnya Mbak Ana, ayo dong Mbak Ana kasih tahu Instagramnya. Jadi bisa lihat nih, kalau aku sering stalking, Mbak Ana nih rajin untuk turun ke masyarakat ya. Mau itu ibu-ibu, bener nggak Mbak Ana? Bapak-bapak, kaula muda, nah itu coba Mbak Ana kasih tahu Instagramnya, Facebook atau Twitter atau apa, monggo. Gini, IG Instagram saya @anamuawana_. Nah, itu Oh, aja. Ya. Dan di sana kaula muda fansnya Mbak Vena bisa melihat aktivitas saya dari segi sosial, pendidikan, keagamaan, infrastruktur dan sebagainya, termasuk musik dan sebagainya. Silakan nanti bisa melihat kok posting-posting saya di sana. iya. Jadi guys, ini Mbak Ana nih orangnya kelihatannya berwibawa, tapi kalau udah ngobrol, udah curhat sama Mbak Ana, itu sama seperti ibu-ibu kebanyakan, bener nggak Mbak Ana? Ya, Ya, jadi sama-sama kadang-kadang suka melo bareng. nah, jadi jangan selalu berpikir oh kalau bupati itu strong kayak Wonder Woman, nggak juga ya Mbak Ana ya. Kita tetap perempuan biasa yang suka curhat-curhatan. Jadi Mbak Ana, ini kan aku nih jujur ya, angkat topi lah. Mbak Ana bisa 3 periode berturut-turut loh guys, bukan yang off on enggak. Dan kemudian tiba-tiba lari dari legislator menjadi eksekutif. Nah itu kan nggak gampang ya Mbak Ana. Apa sih strateginya menjadi perempuan yang bisa secara mentalnya kuat di politik? Tahu sendiri dong politik kayak apa ya. Nah gimana Mbak Ana, bisa cerita sedikit nggak? Ya, pertama kita harus tahu standing posisi kita bahwa sebagai anggota DPR kami juga dipilih oleh masyarakat, maka kita juga sifatnya memediasi kepentingan aspirasi oleh masyarakat. Dan kedua tentunya kita merawat basis konstituen yang selama ini memberikan mandat kepada kita. Dan kemudian saya yakin Mbak Vena juga di mata saya, beliau ini adalah orang yang sangat tekun, rapat-rapat tidak pernah absen, paripurna tidak pernah absen. Saya pikir Mbak Vena juga memang, Mbak Vena saya pikir juga sudah melaksanakan hal yang terbaik. Itu terbukti dari Mbak Vena yang sosok entertain, kemudian lari ke arah politik, itu hal yang tidak mudah justru, hal yang sangat tidak mudah. Beda banget ya Mbak. Mbak Vena sudah bisa membuktikan 2 periode berturut-turut itu hal yang sangat luar biasa. Adapun Mbak Vena yang mungkin periode ini belum sukses, bukan berarti Mbak Vena tidak mainkan konstituen, bukan berarti tidak aware kepada masyarakat. Mungkin ada faktor X yang memang nanti untuk dilakukan perbaikan ke depan. Nah untuk saya sendiri memang 3 periode di DPR RI, kemudian saya ditugaskan partai pengusung maupun pendukung, kami di eksekutif. Ini juga hal yang berbeda antara legislatif dan eksekutif. Betul. Kemudian success story tentunya karena kami juga sebagai ibu dari anak-anak, kami juga berbagi waktu, khususnya dari suami, kami berbagi waktu bukan berbagi tugas. Jadi iya benar. Suka salah ibu-ibu. Mentang-mentang dia sibuk, suaminya suruh masak gitu, nggak boleh ya Mbak Ana ya? Iya, berbagi. Jadi kita harus mengisi mana yang kosong, misal di saat anak-anak. Saya masuk kan 2004, waktu itu anak saya yang paling kecil, paling besar mungkin masih SD ya. Jadi mana porsi saya, mana porsi suami dan sebagainya, tentunya kami saling mengkombinasikan diri. Dan kemudian sampai sekarang pun kami juga selalu memonitor anak-anak yang masih pada beberapa yang jarak jauh lah, maksud saya seperti itu. Saya pikir saya juga mengidolakan Mbak Vena yang
dengan putra putri tiga. Saya lihat juga di Instagramnya, di YouTube-nya. Waduh, ini ibu-ibu aktif sekali dari masak sampai olahraga sampai ngurus putra putri. Ya. Itu hal yang tidak mudah, tapi juga hal yang tidak berat. Jadi hal yang tidak berat karena kita ikutin dengan enjoy, kita ikutin dengan alur, kita ikutin dengan happy, semuanya juga akan selesai pada waktunya sendiri. Mbak Ana, sebetulnya seperti Mbak Ana bilang, kita di politik itu kan setuju nggak sih kita harus punya mental yang kuat. Nah sementara perempuan itu kebanyakan baperan, bener nggak Mbak Ana? Dikit-dikit, aduh kenapa begini? Padahal di politik kan 1 + 1 nggak sama dengan 2 ya Mbak ya. Nah itu gimana caranya kita punya mental baja? Nah itu tuh yang susah, karena saya sendiri kadang-kadang suka, kenapa begini begitu. Mbak Ana kayaknya tenang, senyum, tahu jadi gitu ya. Tenang, senyum, tahu jadi bupati. Kan nggak gampang Mbak. Gimana tuh Mbak Ana tuh? Jadi begini Mbak Fena, mungkin saksi hidup ya, di saat saya sedang kontestasi mau ke Bojonegoro kan selalu Mbak posisi di mana? Saya dari kota sis. Kenapa kota melulu? Ya sis, saya kan nggak cerita kalau saya waktu itu mempersiapkan untuk kontestasi kan. Nah, sama ada teman saya juga begitu. Mbak posisi di mana? Saya di luar kota. Kok kota melulu? Ya saya sedang ke dapil, bahasa saya gitu. Artinya saya sedang menyiapkan. Maka kalau kami punya cita-cita, kami punya harapan, kami mempersiapkan dengan sangat matang jauh-jauh hari ya. Udah soal mental, saya pikir memang di politis itu harus mental-mental baja. Kata orang bilang jantungnya yang asli harus di rumah, jantung imitasinya harus di rumah. Oh gitu. Ya, melo itu saya pikir sudah karakter perempuan. Kalau tidak melo bukan perempuan. Tetapi dalam politik adalah bagaimana keputusannya tidak melo. Ya, betul. Bagaimana kebijakannya tidak melo. Jadi kita ambil keputusan harus kita ada parameternya, ada ketegasan, yang penting bisa teraplikatif. Jadi melo itu kan sifat perempuan biasalah, ada iba dikit, meleleh air mata, ada gugup sedikit. Nah, tapi di saat kita tertentu harus menunjukkan bahwa kita ini posisi seperti ini, maka kita harus mengukur dari kebijakan yang kita buat, keputusan yang kita buat tidak boleh melo. Dan keputusan harus teraplikatif dengan kebutuhan masyarakat. Begitu kira-kira Mbak Cantik. Nah, Mbak, itu kan kayaknya gampang diucapkan ya, tapi menjalankannya kan nggak mudah, Mbak. Nah, sebetulnya apa sih yang membuat Mbak seorang Ibu Ana Muawanah ini menjadi benar-benar politisi yang sejati? Apakah memang ada historis dari keluarga yang memang semuanya politisi? Memang apakah suami ini benar-benar mendukung sepak terjang Mbak Ana? Karena kita tahu nggak semua suami mau loh istrinya one step forward di dalam kehidupan dia. Itu kan susah ya Mbak. Itu gimana Mbak? Siapa yang membuat seorang Ibu Ana Muawanah seperti ini? Siapa yang paling berpengaruh Mbak? Saya tambah kebalikan. Saya tuh perlu bersyukur dengan punya suami yang begitu mensupport saya, memberikan advice tertentu. Sampai saya boleh cerita, di saat saya sudah S2 selesai, saya sempat ngambil S3. Waktu itu saya baru periode pertama. Suami saya, akhirnya saya mengundurkan diri waktu semester kedua, karena anak saya masih kecil-kecil. Anak saya yang paling kecil masih umur 5 tahun. Saya mengundurkan diri, nggak sampai selesai kuliah S3. Begitu saya udah agak longgar, suami saya bilang gini, kamu ambil lagi S3 deh. Saya bilang, what for? Saya bukan PNS, nggak ada kenaikan pangkat. Tapi suami saya bilang gini, pasti ada manfaatnya kalau kamu ngambil S3, paling nggak mempunyai opini dan sebagainya. Akhirnya dengan dorongan suami saya bisa menyelesaikan sekolah waktu itu dengan udah dengan beban pekerjaan yang overload sebagai ibu rumah tangga, sebagai politisi, anggota dewan, saya bisa menyelesaikan itu. Kemudian yang kedua, saya tetap menganggap bahwa faktor keluarga adalah pendorong utama, spirit kami. Jadi kami diskusikan jika ada persoalan, kami berikan spirit, kami maju bersama. Ke orang tua, kami memang orang tua dari basis keagamaan Nahdlatul Ulama, dan itu juga kami biasanya ya organisasi dan sebagainya. Jadi untuk ini harus kombinasi ya Mbak ya, bisa kita harus manajemen lapangan, kita harus manajemen hati, manajemen kolbu loh Mbak Vena, jangan lupa manajemen kolbu, menangis sama Tuhan. Saya mulai berkerudung ya waktu itu Mbak Vena ya, on off berkerudung itu kan selama di saya masih berkerudung. Iya saya berkerudung ya. Tapi yang benar-benar berhijab tuh kapan Mbak?
2016. Oh, baru 2016 Ya. kemarin. Kemarin 2015 16an gitu loh, saya mulai mantep lah gitu ya untuk berhijab dan sebagainya. Tapi lebih kepada kita menghijabi diri kita dengan dari kolbu, dari hati yang paling dalam nanti. Tapi kalau mau diterjemahkan dengan apa istilahnya dari lahiriah juga itu lebih baik dan sebagainya. Saya pikir Mbak Vena dalam memutuskan hijab pun juga sudah mantep, sudah lewat bahasa orang istikharah. Lebih nyaman kan Mbak kita berhijab kan? Alhamdulillah. Makanya cerita tiap orang kan berbeda Mbak Ana. Kan aku tahu Mbak Ana dari tahun aku ketemu kan 2009 ya, aku di DPR RI guys. Ya. Aku udah tahu Mbak Ana tuh memang sudah berkerudung gitu. Tapi aku pengen tahu gitu kan, soalnya kehidupan Mbak Ana punya suami baik, anak-anak semua on the track, karir bagus. Ya, saya pikir merasa nyaman juga kalau kita lebih berhijab dan kemudian itu sebagai proteksi diri sebagai wanita mungkin lebih nyaman saja, dan kemudian lebih simpel sekarang kalau mau sholat tinggal pakai mukena apa dan sebagainya. Betul. Ya. Ini kita kan berdiskusi dimensi hijab karena seorang muslimah ya Mbak ya. Nah tentunya ini saya menyampaikannya juga dari dimensi seorang muslimah gitu. Nanti jangan yang lu kok begini ya, karena kita diskusinya secara sebagai seorang muslimah yaitu wanita muslim gitu. Tapi lebih pada itu Mbak, sebenarnya hijab itu juga perlu diimbangi dengan misal amalia-amalia yang lebih kepada human interest ya, kita membantu masyarakat, kita banyak empati kepada masyarakat dan sebagainya. Dan itu kalau sebagai politisi saya pikir Mbak Vena juga sudah melakukan hal yang terbaik di saat konstituennya memerlukan bantuan, pasti seperti turun tangan deh, itu kan namanya human interest. Maka banyak orang menyampaikan kenapa cuma masuk politik itu kan kotor. Saya bilang kita nggak merasa seperti itu, karena apa? Dengan politik itu kita bisa mengukur dari arah kebijakan kita, kebijakan yang bisa membantu kepada warga, kepada masyarakat. Sebagai legislator dulu juga kebijakan dari pemerintah kita tuangkan di dalam mediasi membantu kepada warga, jadi mediasi maupun advokasi kepada warga. Jadi tergantung ya orang melihat dari sisi apa sebagai politisi. Tapi menurut kami yang saya pikir kita sama nih Mbak Vena waktu di DPR dulu. Iya. Jadi saya melihat itu kita bisa melakukan banyak hal untuk membantu orang kan begitu kan? Betul. Jadi intinya justru kalau Mbak Ana ini berhijab ya lebih kepada bukan karena ada masalah dalam hidup yang membuat Mbak Ana terpuruk, nggak ada ya. Kayak aku lihat Mbak Ana hidupnya semuanya stabil ya, bahagia, alhamdulillah ya Mbak Ana ya. Mbak Ana, terima kasih semua. Ini pertanyaan semua orang ya, seperti Mbak Ana bilang. Politik itu katanya dunianya kejam banget gitu ya. Tapi alhamdulillah Mbak Ana tadi sudah berkali-kali menunjukkan bahwa dengan politik kita malah bisa mempunyai tempat untuk kita menolong orang, bermanfaat buat orang gitu. Nah, gimana sih caranya Mbak Ana gitu ya untuk mensosialisasikan nih banyak ibu-ibu yang akhirnya sekarang males ke politik, akhirnya kuota 30% keterwakilan perempuan nggak pernah tercapai. Nah, gimana caranya Mbak Ana meyakini nih yang nonton kan orang-orang muda semua, pinter-pinter semua, Kartini Indonesia yang luar biasa. Boleh nggak Mbak Ana kasih sedikit motivasi buat semuanya? Apa sih persyaratan kalau mau jadi politisi? Apakah perlu hanya niat yang baik, kerja keras, atau ada faktor apa lagi? Boleh nggak di-share lebih spesifik Mbak? Biar orang nggak takut ke dunia politik gitu loh Mbak. Jadi kan? Begini ya, memang ya salah satu modal sebagai politisi itu jangan merasa diganggu kalau orang minta tolong. Oh gitu? Iya, karena begini kan Mbak Vena, kalau kita kerja di kantor jam 8 sampai jam 4 kan selesai kan? Selesai kan Mbak Vena kan? Atau mungkin weekend kita bisa santai-santai kerja dengan keluarga dan sebagainya, kita pergi sama keluarga tanpa diganggu yang lain. Sebagai politisi kita punya passion dulu. Kita nggak bisa jam 8 orang telepon kita juga harus angkat, tengah malam mungkin misalnya ada yang WA besok pagi kita harus respon dan sebagainya. Selama kita masih kondisi bisa merespon, kita harus merespon. Jadi kita punya passion, interest untuk bisa menolong orang lewat kebijakan, lewat advokasi dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang mungkin ada juga orang yang misal sekuliah di bidang fisik misal ilmu politik, tapi tidak mau menjadi politisi. Bisa hanya keilmuannya saja, iya kan? Hanya keilmuannya saja. Tapi ada orang yang misal dari jurusan teknik,
jurusan kedokteran, jurusan ekonomi, mereka menjadi politisi. Karena politik itu adalah seluruh wadah cross ilmu itu ada di politik itu bisa digunakan. Mau yang dokter juga bisa, mau teknik juga bisa, mau arsitek juga bisa. Karena di situ adalah istilahnya sumber dari sebuah kebijakan. Nah, untuk menjadi politisi tentunya berbagai dimensi. Jadi ada orang yang tidak mau menjadi politisi, itu pun sudah merupakan keputusan politik. Oh gitu. Tanpa sadar. Iya. Karena kita warga negara Indonesia punya hak politik yang sama ya, Mbak ya. Jadi kalau kita nggak mau pakai itu, kita udah punya keputusan politik ya, Mbak ya. Yes, that's true. Jadi kita ini punya hak dipilih dan memilih. Betul. Misal mereka dari FISIP, you mau nggak gue perlu caleg nih? Nggak deh, gue mending kerja kantor nanti sebagai analis. Itu juga sudah keputusan politik. Betul. Nah, kalau politik praktis, Mbak, itu ada di parlemen dan ada di eksekutif. Betul. Karena di situ adalah produk membuat kebijakan. Apa itu politik? Yaitu politik wadah untuk membuat keputusan atau kebijakan. Itu politik. Nah, Mbak, kalau Mbak lihat secara BPS sudah ini ya. Mbak, secara BPS jumlah perempuan di Indonesia itu sama dengan laki-laki ya, kurang lebih ya, Mbak. Secara intelektualitas juga sebetulnya udah mumpuni, Mbak. Tapi kenapa banyak orang yang nggak mau lari ke dunia politik, baik itu untuk parlemen, untuk eksekutif atau yudikatif? Itu kenapa, Mbak? Menurut Mbak, selama Mbak berkecimpung menjadi politisi, apa sih yang membuat orang perempuan Indonesia nggak mau lari ke politik? Kira-kira apa, Mbak? Apa kurang figur? Kenapa? Sebagian perempuan-perempuan hebat itu ada kekhawatiran bahwa menganggap bahwa politik itu adalah wilayah keras, wilayah yang istilahnya. Nah, sebenarnya enggak juga, karena di situ adalah produk sebuah kebijakan. Nah, maka dalam kesempatan ini justru kita jika ingin merubah suatu kebijakan di pemerintahan, di negara, ayo kita sama-sama masuk pada politik praktis. Jangan takut, karena di situ adalah sesuatu kita yang membuat produk peraturan. Justru itu adalah salah satu achievement yang saya pikir perlu dimiliki, karena kita juga sebagai manusia tentunya anfak linas, kita bisa berguna untuk orang lain itu sangat baik gitu. Jadi jangan khawatir sebagai perempuan milenial, anak-anak remaja milenial, ibu-ibu yang cerdas-cerdas, kita punya kuota 30% harus kita isi sehingga nanti bisa kita makin banyak bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun di provinsi maupun di tingkat 2. Mbak, kalau Mbak kan beruntung ya, alhamdulillah punya suami mendukung. Tapi gimana bagi perempuan-perempuan yang secara intelektualitas mumpuni, secara mental berani menjawab tantangan politik di Indonesia, tapi suaminya nggak mendukung? Kan kita tahu ya Mbak, culture kita kan kadang-kadang, iya kalau diizinin suami saya, kalau suami saya nggak izin kan dalam Islam kalau suami nggak memberikan izin kan nggak berkah. Nah itu gimana Mbak? Itu kan paradigma ya. Persepsi itu gimana ngerubah persepsi seperti itu, kan banyak terjadi kan Mbak gitu. Ini sebenarnya sudah karena personality ya, jadi personality itu keluarga di keluarga. Saya pikir suami-suami juga harus mempunyai kesadaran. Nah itu dia itu PR-nya itu. Istrinya yang mau maju jangan dihalang-halangi, disupport, dikembangkan, dibantu gitu. Jadi jangan juga istilahnya gue lebih takut nanti kalau istri aku dimaju. Enggak juga sih, saya pikir bapak-bapak juga punya ruang sendiri untuk lebih kreativitas, istrinya juga punya ruang untuk kreativitas dan inovasi dan sebagainya, termasuk tempat-tempat untuk memperkuat sebagai achievement sebagai pribadi-pribadi. Nah pada kesempatan ini saya pikir bapak ibu atau bapak-bapak harus bisa mempunyai sinergitas bersama kepada wanita-wanita termasuk istri sekalipun. Jangan merasa takut dilangkahi. Enggak, kita tetap mempunyai etika-etika yang memang sudah dari kulturnya seperti itu. Mbak, boleh cerita dikit dong gimana cara ngerayu suami? Kok suaminya boleh, Mbak Ana boleh sekolah S3, boleh jadi eksekutif, boleh jadi DPR, berperiode-periode tuh cara membujuknya piye? Apa ada rayuan ini khusus? Nah nih, gimana Mbak? Loh, saya nggak pernah ngelobi suami. Oh iya? Nggak pernah ngelobi suami itu, enggak. Justru beliau juga banyak salah satu behind man of the skin. Oh
gitu. Dia Ya salah satu justru orang yang selalu membackup saya di belakang tuh suami saya. Banyak orang yang nggak tahu, tapi sebenarnya kalau kami waktu senggang kami diskusi, banyak dari suami saya memberikan masukan-masukan dan sebagainya. Jadi cuman memang beliau tidak minat di politik praktis ya. Jadi saya merasa belum pernah merayu, cuman saya boleh masuk ke debat berikutnya, boleh dengan catatan ini gitu saja, sudah komitmen aja gitu. Termasuk saya di Bojonegoro ini juga saya tentunya minta izin suami, setelah suami mengizinkan kemudian saya turun ke daerah dan Bapak juga membantu dan sebagainya. Nah, sekali lagi mungkin perlu juga saling memperkuat dan masing-masing satu sama lain saling mengisi. Bagi Bapak Ibu suami juga tidak perlu takut kalau istrinya ini. Tapi memang komitmen perlu dijaga loh Mbak. Jangan sampai nanti di saat sudah jadi DPR kemudian sama suaminya bagaimana kan banyak juga yang begitu kan. Nah itu. Gimana Mbak? Maksudnya gimana itu? Maksudnya jadi lupa suami gitu gimana Mbak? Tahu tuh tak gak enak ngomongnya. Jadi guys, waktu tahun periode 2009, 2014, aku sama Mbak Ana sering ketemu ya, kita sering curhat-curhatan dan Mbak Ana itu menurut aku paket yang lengkap. Karena apa? Sekali lagi ya tadi beliau tuh punya apa ya? Punya seni untuk bisa berpolitik karena politik itu seni, benar nggak Mbak? Jadi Mbak Ana ini termasuk yang lihai bagaimana ya. Jadi Mbak Ana tuh lihai banget gimana caranya kalau kita punya satu kepentingan politik tapi kita tidak akhirnya menjadi punya musuh yang banyak, benar nggak Mbak? Nah itu sebetulnya dipunyai perempuan, setuju nggak Mbak? Perempuan itu sebetulnya lebih fleksibel dalam berpolitik, iya nggak sih Mbak? Ya, karena betul, saya setuju. Saya setuju. Ya, saya setuju. Perempuan itu mempunyai satu keunggulan komunikasi publik. Betul. Nah itu, ya komunikasi publik. Jadi kalau bapak-bapak mungkin sekarang gini, bapak-bapak di tengah ibu-ibu gitu misal, pasti akan sedikit canggung. Tapi kalau ibu sama bapak-bapak cuek aja. Yang penting kita menyampaikannya dengan santun. Ya, betul. Perempuan punya kelebihan komunikasi publik sebenarnya dibandingkan dengan laki-laki. Secara general ya Mbak ya, secara general. Jadi sebetulnya ini kaum milenial setuju ya, apalagi yang perempuan-perempuan yang sekarang seperti Mbak Ana bilang udah sekolahnya lulusan FISIP ya kan, kemudian bagi lulusan apapun di politik itu sangat welcome, benar nggak Mbak? Tinggal masalahnya bagaimana seluruh ilmu bisa masuk ke politik. Bayangin saya penari salsa waktu itu, pemain sinetron bisa masuk ke politik. Yang paling penting kita niatnya, nawaitunya, benar nggak Mbak Ana? Nawaitunya seperti yang Mbak Ana bilang adalah ingin bermanfaat bagi masyarakat dan itu legacy ya Mbak ya. Apalagi seperti Mbak Ana nih bisa 3 periode langsung loncat ke eksekutif. Nah banyak yang nanya Mbak, berpolitik itu kan duitnya mesti banyak. Nah apa nih tips-tipsnya bagi perempuan Indonesia yang mungkin intelektualitas mental tapi modalnya piye? Nah itu gimana Mbak Ana? Boleh nggak dikasih strateginya gimana? Gitu. Apakah politik mahal? Gitu? Tidak semuanya kita menggunakan uang. Jadi mungkin dan di dalam undang-undang partai politik sebagai kandidat juga diperbolehkan ada orang yang memberikan silakan. Maka itulah kelebihan perempuan untuk meyakinkan, misal membantu sebagai caleg dan sebagainya. Jadi tidak semuanya harus menggunakan uang, tetapi memang kita perlu sosialisasi kepada warga dan sebagainya. Jadi tenaga, pikiran, jaringan harus kita satukan untuk kesuksesan itu. Sekali lagi bahwa ada paradigma tanpa uang tidak akan sukses, itu menurut saya juga tidak semuanya tepat, ya tidak semuanya juga salah, tetapi bagaimana kita menggerakkan seluruh kekuatan, baik kekuatan sumber daya manusia, kekuatan sumber daya jaringan ya kan, termasuk tadi itu manajemen di lapangan. Saya pikir begitu Mbak Vena. Jadi tidak semuanya harus uang bagaimana? Saya pikir tidak semata-mata itu ya. Oh, jadi aku penasaran nih Mbak, karena kan aku belum pernah ke eksekutif ya. Jadi yang disebut itu adalah apa nih Mbak? Boleh spesifik nggak? Takutnya kalau kita nggak yang disebut tadi Mbak, kalau kita mau ikut ada. Nah itu kan takutnya kan karena kita eksekutif kan nanti kita jadi tidak independen karena adanya. Bagaimana kita supaya tidak
terjerumus dalam hal-hal yang sifatnya korupsi dan lain sebagainya. Ini penting Mbak, karena image dari masyarakat, ada satu politisi perempuan sekali kena kasus korupsi, akhirnya tuh diulang-ulang, akhirnya orang jadi tambah ngeri gitu, nggak jadi karena ketidaktahuan misalkan. Nanti gimana Mbak cara menyikapinya supaya kita terhindar dari kasus-kasus korupsi misalkan? Jadi begini, tidak semuanya kesuksesan orang di politisi itu ada, tidak semuanya. Tadi kan saya menyampaikan bahwa bagi yang merasa tidak punya kapital, juga politisi itu tidak semuanya harus menggerakkan dengan kapital. Mungkin ada juga orang yang berempati dengan kita, membantu sosialisasi, membantu jaringan, itu boleh-boleh saja. Kemudian kalaupun nanti ada misal orang yang membantu kita di lapangan dengan catatan bahwa tidak ada untuk benefit ke depan, tidak ada seperti itu. Jadi istilahnya hanya mungkin mereka melihat vision kita, mission kita baik, kemudian mereka ingin membantu sukses, mereka membantu. Tapi tidak ada namanya perjanjian bahwa nanti akan feedback dan sebagainya. Namun demikian bahwa tidak semuanya kesuksesan dalam berpolitik itu ada yang memberikan jasa dan harus kita bayar dengan jasa lah, itu yang salah enggak itu. Ya. Oke. Jadi tidak semuanya menggunakan, tidak semuanya juga tidak menggunakan. Bukan maksud saya itu donasi, maaf. Donatur, iya. Donasi. Ya, donasi. Donatur bisa dengan atribut, bisa dengan jaringan, bisa dengan sebagainya. Jadi kan tadi saya menjawab bahwa perempuan itu tidak punya capital, bagaimana? Saya bilang tidak semuanya harus capital juga, mungkin dengan jaringan. Nah, kalimat investor saya sudah ralat, tidak ada itu. Karena kalau investor artinya akan menginvestasikan, kemudian mencari benefitnya, ya kan? Iya. Sponsor mungkin membantu baliho atau menggerakkan jaringannya, membantu dan sebagainya, itu boleh-boleh saja. Ya. Saya pikir semuanya itu karena politik ini kan artnya, betul, seni. Jadi bagaimana kita meramu seni di lapangan, meramu seni jaringan, meramu seni komunikasi, meyakinkan warga dan sebagainya, itu sesuatu seni gitu. Jadi sebetulnya sederhana ya Mbak ya, di saat kita punya niat untuk bermanfaat bagi masyarakat, apalagi Mbak Ana juga dengan tingkat pendidikan yang mumpuni, kita tinggal jalan aja, yang paling penting komitmen tadi ya Mbak ya. Jadi sebetulnya kalau soal tadi kasus korupsi itu semua tergantung orangnya ya Mbak ya. Sepanjang niat kita baik, insya Allah cara kita berpolitik pun akan baik. Benar nggak? Setuju nggak Mbak Ana? Ya, saya setuju. Jadi nggak ada beban. Tadi kan Mbak Vena bilang gimana nanti kalau mereka mau ini, kita kan nggak ada beban, kita kan nggak punya hutang. Budi harus bayar balas budi, jadi kita nggak ada bebannya. Dilakukan saja sesuai dengan peraturan, lakukan saja sesuai dengan regulasi, sehingga kita semuanya bisa berjalan dengan sesuai regulasi, itu yang paling penting. Iya. Jadi artinya guys, sederhana, tapi kita harus benar-benar komitmen kita ya Mbak ya, karakter kita ya. Jadi perempuan yang di politik itu bukan hanya mental, tapi udah punya karakter yang matang. Setuju nggak Mbak Ana? Sangat setuju, mental. Kematangan jiwa. Kematangan jiwa. Nah, itu dalam artinya guys. Kematangan jiwa itu nggak ada sekolahnya, benar nggak Mbak Ana? Sekolahnya nggak ada sekolah. Itu lapangan itu. Pengalaman hidup ya. Pengalaman hidup, betul. Mbak Ana, aku mau tanya. Ya. Why Bojonegoro? Kenapa Mbak Ana ingin mengabdikan diri sebagai eksekutif di Bojonegoro? Boleh diceritain nggak Mbak? Apa memang orang asli Bojonegoro? Ya pertama nenek moyang saya semuanya dari Bojonegoro. Jadi memang nenek moyang saya dari Bojonegoro, salah satu buyut saya dari Kecamatan Padangan, itu salah satu kecamatan di Bojonegoro, dari garis bapak. Dari garis ibu saya, buyut saya dari Kecamatan Kalitidu. Jadi dua-duanya, jadi dan salah satu buyut saya itu dimakamkan di salah satu kecamatan, yaitu di Malo. Sampai sekarang saya juga masih sering ziarah ke sana. Jadi memang saya menyatu dengan warga sini, saya banyak keluarga dan sebagainya, dan
Saya dulu juga di DPR RI di Dapil Bojonegoro salah satunya. Jadi saya pikir itu sudah sesuatu pilihan sebagai tempat pengabdian saya sebagai eksekutif. Di luar memang buyut-buyut saya dari Padangan dan dari Kalitidu, bahkan buyut saya yang satu lagi dimakamkan di Kecamatan Malo. Begitu Mbak Vena. Oh, guys, jadi bisa dibayangkan kan kalau semua putri-putri daerah, putra-putra daerah ingin membangun daerahnya, itu sebetulnya secara undang-undang partai politik itu sudah terbuka luas ya Mbak ya. Perempuan atau laki semua bisa menjadi pahlawan di daerahnya masing-masing. Ini terbukti nih Mbak Ana. Karena sudah dari leluhurnya tinggal di situ ingin kembali lagi membangun. Jadi kan Mbak Ana sekolah udah di luar negeri, udah di mana-mana, tetap aja balik-baliknya ke Bojonegoro, bener nggak Mbak Ana? Itu contoh. Kalau kita punya nasionalisme, gimana Mbak? Oh, ini kan kita kan nasionalisme kan dari Sabang sampai Merauke ya kan. Jadi burung terbang kembali kan. Ya, udah kemana-mana, ujung-ujungnya balik. Aku malah kemarin guys lihat ada rumahnya Mbak Ana. Itu dia udah seneng banget ditemenin sama ayam-ayam jagonya. Coba, mana ayam jagonya Mbak Ana? Aduh, nanti tak kirim ya untuk, jadi saya tuh selama di sini dengan keadaan waktu senggang pagi saya suka nanam tanaman, suka ngerawat burung, suka ngerawat ayam, ngerawat silam merpati dan sebagainya. Dan kehidupan itu kayaknya kita kayak dalam lagi. Termasuk rumah saya itu Mbak, ada tupainya di rumah. Tupai ada loh di rumah, di bajing-bajing loncat itu di pohon-pohon. Iya. Jadi guys, benar-benar ya kita bisa lihat seorang politisi perempuan, seorang bupati, tapi tetaplah perempuan. Jadi kalau saya lihat dari Instagramnya Mbak Ana ini, dia tetap kerja untuk masyarakat tetap ya Mbak ya. Tapi tetap memperhatikan rumahnya tuh yang di Bojonegoro asri banget. Ada binatang-binatang yang ya kayak tupai. Coba di Jakarta kita mau lihat tupai di mana, bener nggak Mbak? Itu hanya ada di Bojonegoro di rumahnya Bu Ana. Jadi luar biasa banget. Iya, saya juga waktu-waktu tertentu suka masak juga kadang-kadang ya. Oh, jadi guys, benar-benar kalau ngobrol sama Mbak Ana, atau aku sih manggilnya Mbak Ana ya, tapi karena beliau ini bupati, kadang-kadang nggak enak juga manggil Mbak Ana ya, Bu Ana. Mbak Ana, ini kan sekarang... No. Panggil, halo. Tetap panggil Mbak Ana. Oh, tetap panggil Mbak Ana. Jadi guys, tidak rapat. Ini bukan rapat kerja ya. Jadi Mbak Ana, ya. Jadi Mbak Ana, aku mau tanya, sekarang COVID-19 gimana sosialisasinya? Kita kan sebentar lagi katanya ada wacana new normal ya. Nah, itu gimana cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat? Kita nih COVID ini 19 ini belum selesai di Indonesia. Masih masih kita harus berubah tata cara hidup kita. Nah, kan kalau orang perdesaan ini kan kita caranya harus bagus kan Mbak. Gimana sosialisasinya supaya benar-benar mata rantai dari COVID-19 ini berhenti Mbak? Gimana Mbak? Ya. Saya pikir untuk virus ini tidak akan berhenti. Jadi ini virus baru ya. Cuman mungkin yang saya baca-baca kan tidak seganas dulu. Yeah. Kemudian kita juga beradaptasi yang baru. New normal, saya menambahkan new normal konsep. Kenapa saya katakan new normal konsep? Ada konsepnya, karena kalimat new normal itu berbeda satu sama lain masing-masing daerah. Contohnya Mbak Vena, misal di daerah Maluku yang merupakan provinsi kepulauan, tentunya konsepnya berbeda di Jawa Timur yang wilayahnya wilayah kontinen atau daratan. Betul nggak Mbak? Betul. Nah, contohnya misal di daerah Sulawesi Utara, mungkin juga secara sosial keagamannya berbeda dengan new normal yang ada di Jawa Timur. Misal yang cara amaliyahnya dan sebagainya. Sehingga kemarin kami Pemkab mengundang beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan masukan new normal konsep. Kalimat konsep saya tambahkan sendiri karena konsep di Bojonegoro mungkin berbeda dengan konsep yang di Sangihe. Konsep yang di Talaut pasti berbeda. Kemarin saya sedang mengkonsep satu adalah soal pendidikan. Pendidikan ada pendidikan non formal yaitu di pondok pesantren, pasar modern, pasar tradisional, termasuk soal misal pariwisata, termasuk soal sosial keagamaan yang biasa mereka ada pengajian dan sebagainya. Kami sedang menyusun 9 konsep untuk new normal konsepnya seperti apa. Nah sampai sekarang ini warga
buru-buru berbebas. Loh, bukan bebas lagi. Oh, Bukan berarti kita mau seperti dulu. Ini bukan iya. rebound. Ini bukan rebound. Ini bukan rebound. Jadi ini konsep baru. Jadi old konsep diganti new konsep. Bukan rebound. Jadi kemarin ibu saya boleh bebas belum? Enggak. Ini konsep baru setelah ada virus ini. Yang migrasinya di bawah orang, ini kita harus tetap mengedepankan new normal konsep. Contohnya kita menjaga jarak, misal kita kalau kita bermasker, kita cuci tangan, kita menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah kemudian untuk di Bojonegoro sendiri kami sosialisasi sampai ke basis-basis desa, basis-basis RT. Termasuk hari ini kami sedang menyusun new normal konsep untuk di Bojonegoro dan nanti akan kami sosialisasikan di Bojonegoro khususnya. Mungkin saja bisa diberlakukan di kabupaten lain sepanjang misal secara kultur, secara teritorial itu ada kesamaan boleh, tapi saya pikir masing-masing daerah mungkin mempunyai karakteristik kultur masyarakatnya, bentuk teritorialnya dan sebagainya. Sebagai saya gambarkan, wilayah daratan tentunya berbeda dengan wilayah-wilayah kelautan dan sebagainya terhadap new normal konsep ini. Gitu Mbak Vena. Waduh, jadi kalau intinya sebagai eksekutif itu justru PR-nya lebih banyak ya daripada jadi anggota DPR ya Mbak ya. Karena kita kan dulu kolektif. Sangat sekali. Iya, dulu kita kolektif kolegial ya Mbak. Kalau sekarang Mbak kan tidak tergantikan ya Mbak ya. Jadi benar-benar menjadi garda terdepan apapun isu-isunya, apapun permasalahannya. Sekali lagi Mbak Ana luar biasa, ini bisa menjadikan sosialisasi politik ya. Meskipun ini channel aku baru Mbak, YouTube channelku baru. Tapi aku yakin karena penontonnya juga kebanyakan ibu-ibu Mbak, kita kan bisa lihat ya di analitiknya ya. Jadi aku pingin banget mengencourage perempuan-perempuan Indonesia jangan takut untuk kita menjadi eksekutif, menjadi anggota DPR RI atau kerja di yudikatif. Setuju nggak Mbak Ana ya? Sangat setuju. Ya. Jadi pesan-pesan terakhir Mbak Ana buat para perempuan Indonesia nih, siapa tahu nanti Mbak Ana punya regenerasi orang Bojonegoro yang ingin seperti Ibu Ana Muawana. Nah itu silakan Mbak, kasih ini closing statement. Ya. Seluruh perempuan-perempuan dan teman-teman hebat, remaja-remaji hebat, remaja-remaji hebat, baik yang di Bojonegoro maupun di luar Bojonegoro. Sebagai manusia hidup, kita diberikan akal, kita diberikan selain pengetahuan, mari kita baktikan diri kita kepada bangsa dan negara. Dimanapun Anda berada, termasuk di posisi apapun yang saudara-saudari senangi, tidak terkecuali di politik. Ayo kita jangan pernah takut politik, karena politik itu adalah sumber dari sebuah kebijakan untuk kemakmuran bangsa dan negara. Kak Vena, terima kasih. Keren banget, Mbak Ana sehat selalu ya Mbak Ana ya. Salam ya sama putra-putrinya. Iya. Fania. Fania Atabina, mudah-mudahan Fania Atabina bisa seperti Ibu Ana nanti menjadi pemimpin, menjadi politisi sejati yang benar-benar punya semangat tadi dan manajemen kolbu ya. Satu poin tadi luar biasa. Itu modal hidup kita ya, mau jadi apapun kita mesti punya manajemen kolbu. Setuju banget Mbak Ana. Ya, sukses sekali lagi, salam buat masyarakat Bojonegoro. Kapan-kapan saya diundang ya ke situ. Siap. Saya undang dengan karpet apa? Iya, kita senang ya, kapan sama ibu-ibu ya. Oke Mbak Vena, terima kasih Mbak Vena ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, ya ampun akhirnya hampir 1 jam gak kerasa ya kalau ngobrol sama orang pinter tuh kayak begitu. Jadi kalau di politik itu seperti yang Mbak Ana bilang gitu, dari segala macam ilmu tuh kita bisa masuk ke politik. Kayak saya dulu boleh dibilang memang basic pendidikan adalah lulusan Fakultas Ekonomi. Tapi saya kan gak pernah ya kerja di kantor, tapi langsung jadi artis. Ternyata begitu masuk politik ya kepake juga ilmunya gitu. Karena sekali lagi seperti yang kita dengar bahwa berpolitik itu adalah seni, itu adalah art. Dan kita sebagai perempuan maksudnya kita adalah makhluk yang paling fleksibel untuk bisa berpolitik. Nah itu tadi dibilang Mbak Ana, biasanya nih bapak-bapak gitu ya, kalau udah di sekitarnya ibu-ibu politisi semua, kita udah ngomong dia udah agak-agak kepengaruh juga. Maksudnya dalam arti kata sebetulnya komunikasi politik kita itu luar biasa gitu loh sebagai perempuan. Jadi guys, ini aku tahu banget yang nonton nih banyak perempuan-perempuan yang nonton Vena Melinda Channel. Jadi jangan lupa untuk ayo kita coba menjawab tantangan politik di Indonesia. Jadi sekali lagi
kita harus berjuang, bisa di parlemen, bisa di eksekutif kayak Mbak Ana, atau di yudikatif sesuai dengan passion. Karena sekali lagi keputusan politik kita tuh ada di tangan kita sendiri. Ya, karena di Indonesia ada hak untuk memilih dan ada hak untuk dipilih. Jadi sekali lagi, thank you for watching Fenon Melinda Channel, dan jangan lupa untuk apa? Ya, untuk like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.